Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong sebagai tim penguji, perkenalkan saya Tri Rahayu Setiorini SPD dengan nomor peserta 2015 005 86377. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 20001 03921 097 144. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan proses pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Popelem untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema materi kelas 7 semester genap tentang pemanasan global. Pada hari ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 7A. Untuk proses pembelajaran selengkapnya, silakan disimak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Silakan jaga jarak ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong Suci untuk pimpin dalam doa. Iya, Bu. Kita bagi dulu siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, kita absen dulu ya. Desvita, Hadir, Bu. hadir. Koinia, Hadir, Bu. Mutiara. Ada, Bu. Baiklah anak-anak, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia, kita menyanyi dulu ya. 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau gitu, silakan kalian siapkan untuk alat belajarnya ya. Alat tulisnya bisa dikeluarkan semuanya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya dulu. Adakah kalian masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Masih ya? Materi apa? Efek rumah kaca, Bu. Coba di sini ada proses terjadinya efek rumah kaca. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses yang terjadi pada gambar tersebut? Saya, Bu. Sinar matahari dipantulkan ke bumi. Sebagian diambil oleh bumi dan sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Karena di atmosfer ada gas-gas yang mengandung karbon, maka sinar panas matahari tidak bisa keluar dari atmosfer. Maka dari itu, panas matahari dipantulkan kembali ke bumi dan suhu bumi menjadi meningkat, Bu. Iya, ya. Jadi itu proses efek rumah kaca sudah dijelaskan oleh teman kalian Desvita. Betul sekali ya. Tepuk tangan buat Desvita. Jadi untuk hari ini nanti kita akan membahas yang hubungannya dengan efek rumah kaca ya. Sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video lagi ya, video singkat sekali. Kalian bisa simak ya. Pernahkah kalian dengar salju turun di Arab?
Di Cina, salju turun di saat musim panas. Di Arab ada salju. Bukankah Arab beriklim panas? Kok bisa ya ada salju di musim panas? Adakah yang tahu kenapa? Bagaimana kalian sudah menyimak video tadi ya? Apa yang dapat kalian lihat dari video tadi? Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, Naili? Salju turun di Arab. Salju turun di Arab. Apalagi selain itu? Kalau dia? Di Cina terdapat musim panas tetapi juga terdapat salju. Oke, di Cina musim panas tetapi juga terdapat salju ya. Jadi itu fenomena alam yang berbeda dari biasanya. Kira-kira kenapa ya? Adakah yang tahu? Tidak tahu. Baiklah ya, untuk kalian nanti bisa menjawab itu. Untuk hari ini kalian akan mempelajari yaitu tentang pemanasan global. Jadi materinya adalah hari ini kalian akan mempelajari tentang pemanasan global. Kemudian nanti setelah kalian belajar, diharapkan setelah selesai kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian pemanasan global ya. Kemudian selain itu nanti kalian juga bisa ya menyebutkan atau mengidentifikasi kira-kira penyebab pemanasan global itu apa saja ya, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global itu apa saja ya. Kemudian nanti untuk di akhir nanti kalian juga bisa mencari ya, kira-kira kalau dari penyebab dan dampaknya seperti itu ya, upaya apa yang bisa kalian cari untuk mengurangi pemanasan global ya. Nah sekarang sebelum kalian lanjut lagi, Ibu akan berikan pretest dulu ya. Ibu akan berikan pretest dulu ya, dalam bentuk kuisis. Untuk linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp, silahkan dibuka ya HP-nya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa namanya ya, dikasih nama. Bagaimana, bisa masuk atau tidak? Bisa ya. Silva sudah? Sudah. Oke, saya lihat hasilnya ya. Ini sudah saya lihat hasilnya ya untuk pretest. Nah, untuk pretest belum ada yang betul semua ya. Nah, ada yang menjawab betul 1, ada yang menjawab betul 2. Oke, tadi Ibu sudah melihat ya hasil pretest kalian ya. Dari jawaban semuanya tidak ada yang betul semua ya. Lah, tapi nggak apa-apa karena memang kalian belum belajar ya untuk hari ini. Nanti setelah kalian belajar, Ibu akan kasih kalian post test ya. Jadi untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari ya. Selain itu, nanti selama pembelajaran Ibu juga akan tetap melaksanakan penilaian, yaitu penilaian sikap ya. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kedisiplinan kalian, bagaimana tanggung jawabnya, kerjasamanya ya. Semuanya Ibu akan nilai dari awal sampai akhir ya. Kemudian nanti dinilai keterampilannya kalian akan membuat poster. Paham? Nah, sekarang untuk memulai kegiatan kita untuk hari ini ya, Ibu akan tampilkan video lagi ya. Ini videonya singkat, silakan kalian simak baik-baik ya. Tahukah kamu apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antaranya suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu tertentu. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu
musim hujan dan musim kemarau. Kita melihat beberapa tahun terakhir perubahan musim di Indonesia sudah tidak bisa diprediksi lagi. Bulan Juli, seperti saat ini, seharusnya sudah berada pada musim kemarau. Tetapi faktanya sekarang masih terjadi hujan. Sebaliknya, pada daerah tertentu, kadang terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, ya. Tadi kalian sudah melihat video singkat, ya. Coba dari video yang sudah kalian saksikan tadi ya, yang sudah kalian simak, yang sudah kalian lihat, kira-kira rumusan apa yang dapat kalian ambil? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Pak Yuria. Mengapa bumi itu seperti itu? Mengapa bumi seperti itu? Ya, oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Lagi? Mengapa musim di Indonesia sekarang tidak menentu lagi, Bu? Iya, bagus sekali. Mengapa musim di Indonesia sekarang sudah tidak menentu? Mengapa ya? Iya, Bu. Sekarang kan bulan Juli, seharusnya kan musim kemarau. Pak, tadi malam hujan ya, Bu? Oke, sekarang bulan Juli harusnya sudah musim kemarau ya. Tapi ternyata tadi malam hujan. Kira-kira kenapa itu ya? Bagus sekali ya. Jadi itu rumusan masalah pertanyaan kalian yang sudah kalian ambil. Berarti kalau kalian bertanya belum tahu jawabannya ya? Belum, Bu. Oke, kalau begitu nanti akan kita pelajari hari ini ya. Jadi mengapa bumi kita seperti itu? Mengapa musim di Indonesia itu sudah tidak bisa diprediksi lagi? Ya, jadi beberapa tahun terakhir kita melihat fenomena seperti itu. Kita akan belajar hari ini. Oke? Iya, Bu. Baiklah, sekarang untuk memulainya sekarang silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Baiklah, semuanya sudah dapat LKPD dan bahan ajar ya? Iya, Bu. Ya, kalau sudah dapat, silahkan kalian buka LKPD-nya ya. Dicermati dulu. Mungkin ada bagian yang kalian mau tanyakan, boleh ditanyakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, tidak ya. Kalau tidak, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk percobaan apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Sekarang sebelum kalian melakukan eksperimen, Ibu akan menjelaskan dulu ya untuk kegiatan kalian hari ini seperti apa ya. Jadi nanti kalian akan melakukan eksperimen yaitu untuk mengetahui kira-kira pengaruh hutan gundul terhadap pemanasan global itu apa ya. Jadi nanti yang kita pakai untuk mengukur adalah tanaman ya. Di sini akan saya jelaskan untuk alat bahannya ya. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan 6 mangkok ya. 6 mangkok ini nanti dijadikan 3 pasang. Jadi setiap pasang itu ada 2 mangkok. Seperti ini nanti. Ya. Itu ya. Nah, nanti apa yang kalian lakukan? Nanti setiap pasang mangkok ya, setiap mangkok nanti yang pertama adalah dikasih tanah setengah ya. Setelah dikasih tanah, kemudian nanti ada tanaman ya. Dan nanti 3 pasang mangkok tadi, yang pertama dikasih tanaman 1 ya. Kemudian yang kedua dikasih tanaman 2. Beda ya? 1 dan 2. Kemudian yang ketiga tidak dikasih tanaman, hanya ada tanah. Paham? Paham, Bu. Setelah semuanya sudah selesai, pada masing-masing mangkok itu kalian kasih air ya. Dikasih air yang ukurannya sama. Nanti pakai gelas ukur ya. Misalnya airnya 100 ml berarti semuanya juga harus 100 ml ya. Seperti itu. Kemudian setelah kalian lengkap sudah dikasih tanah, air dan tanamannya, nanti kalian tutup pakai mangkok sapunya ya. Jadi seperti ini. Ya, ditutup seperti ini. Kemudian nanti dikasih, ini ada termometer ya. Termometernya nanti untuk mengukur suhu
karena termometernya nanti untuk mengukur suhu, kalian harus pandai-pandai untuk mengaturnya. Ya, bagaimana caranya termometer yang panjang ini bisa masuk ke dalam mangkok? Ya, jadi nanti harus ada kerja sama, ditutup kemudian disolasi. Tidak boleh ngabar, alias harus solasinya harus rapat ya. Paham? Paham, Bu. Setelah semuanya selesai, nanti kalian tambahkan ya. Di sini ada tulisan, ada bumi gersang. Bumi gersang ini ditempelkan pada mangkok yang tidak ada tanamannya. Kemudian bumi hijau 1 ini ditempelkan pada mangkok yang ada tanamannya berapa tadi? 1. Bumi hijau 2 ditempelkan pada mangkok yang tanamannya 2. Ya, paham? Paham, Bu. Setelah itu selesai semuanya, mangkoknya kamu letakkan di bawah sinar matahari langsung. Dibiarkan 15 menit. Jelas ya? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, silahkan sekarang kalian ke lapangan mencari tempat masing-masing ya, untuk masing-masing kelompok ya. Mulai bereksperimen, lakukan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Juga di LKPD ada langkah-langkahnya, bisa dijadikan sebagai panduan. Silahkan sekarang ke halaman ya, boleh membawa alatnya masing-masing tiap kelompok. Ini boleh dibawa kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 di luar sudah ada ya. Baiklah, bagaimana anak-anak kalian untuk alat bahannya sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah siap semua, silakan langsung dimulai untuk eksperimennya ya. Jangan lupa kalian ikuti langkah-langkah di LKPD-nya supaya nanti tidak ada kesalahan ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Maaf, Bu. Ya. Ini tanahnya segini cukup belum ya, Bu? Oke, sudah cukup ya. Tapi untuk tanahnya 3 mangkok harus sama semua ya jumlahnya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana nomor 3? Ada kesulitan? Tidak, Tidak ya. Tanamannya dulu. Yang 1 mangkok tanamannya 1 tadi ya. Yang 1 mangkok tanamannya 2. Dikasih air. Iya, oke, ini sudah rapat ya. Ya, gitu. Kelompok 2 sudah selesai ya. Nah, kelompok 2 kalau sudah selesai, silakan ditaruh di tempat yang panas ya. Di sini mungkin bisa. Kelompok 2 sini ya. Coba diurutkan dari bumi gersang, kemudian bumi hijau 1, bumi hijau 2. Ya, kelompok 2 yang sudah bisa berteduh dulu ya sambil menunggu.
banyak di mana? Di bumi gersang, Bu. Di bumi gersang juga. Ya. Kelompok 3, antara bumi hijau 1 dan bumi hijau 2 ada perbedaan suhu atau tidak? Ada, Bu. Ada ya. Uap airnya yang paling sedikit di mangkok yang mana? Bumi hijau 2. Bumi hijau 2, oke. Oke, bagaimana, sudah semua? Hasilnya sudah ditulis? Sudah, Bu. Uap airnya sudah semua ya? Sudah. Suhunya sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, silakan untuk alat-alatnya dibawa ke dekat tempat sampah sana ya. Kemudian boleh kembali ke kelas. Bagaimana? Capek? Capek, Bu, tapi asik. Capek ya, tapi asik kan ya? Oke, bagaimana tadi sudah mendapatkan data-datanya ya? Nah, ini sudah? Sudah, oke. Jumlah uap airnya tadi sudah dicatat semua? Sudah. Suhu-suhunya sudah? Sudah, Bu. Ya. Kalau kalian sudah mendapatkan data-datanya, sudah dimasukkan ke KPD ya tadi datanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silahkan didiskusikan. Boleh sambil membuka buku LKS boleh, bahan ajar juga boleh ya. Jadi sambil buka buku silakan didiskusikan. Bagaimana, sudah selesai atau belum untuk berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Bu. Oke. Berarti kalau kalian sudah selesai berdiskusi ya, tadi semua pertanyaan di LKPD sudah terjawab? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang silahkan kalian mencari upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya pemanasan global. Nah, upaya itu silahkan kalian tuangkan dalam bentuk karya, yaitu poster. Siap? Siap, Bu. Sudah bawa kertas manila ya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dimulai untuk membuat poster tentang upaya pencegahan pemanasan global. Ini gambar apa ini?
mengurangi terjadinya kenaikan suhu. Dalam jangka waktu yang lama, jika kenaikan suhu terus-menerus terjadi akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu di berbagai wilayah. Berdasarkan pengamatan kami, penyebab terjadinya pemanasan global adalah emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik dan alat transportasi. Emisi metana dari kotoran hewan, penggundulan hutan yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan mengakibatkan curah hujan yang tinggi secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada yang mau menambahkan dari presentasinya kelompok 1? Saya ada pertanyaan, Bu. Iya, Silva. Penggunaan parfum yang berlebihan termasuk pemanasan global kan, Bu? Oke, penggunaan parfum yang berlebihan termasuk penyebab pemanasan global atau bukan gitu ya? Bagaimana, Suci, kelompok 1? Iya, Bu, termasuk penyebab pemanasan global, Bu. Iya, jadi penggunaan parfum yang berlebihan juga termasuk penyebab dari pemanasan global ya. Ada yang lain lagi mungkin? Saya, Bu. Iya, Septiana. Apa pengaruh pembakaran hutan terhadap pemanasan global, Bu? Mungkin kelompok 1 bisa menjawab. Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Pengaruhnya adalah pembakaran hutan akan mengurangi jumlah tumbuhan, sehingga akan mengurangi pemakaian CO2 dalam proses fotosintesis. Baiklah, sekarang poster yang sudah kalian buat tadi, silahkan kalian tempelkan di depan, ya. Kemudian nanti kalian boleh menjelaskan ke teman kalian, ya. Untuk mengurangi terjadinya pemanasan global, kita bisa melakukan mengurangi kendaraan bermotor, tidak melakukan penebangan hutan, dan tidak melakukan pembakaran hutan. Dan juga kita bisa melakukan pelestarian atau dengan penghijauan. Untuk mengurangi pemanasan global, kita bisa melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan sepeda motor, misalnya dengan menggunakan sepeda gunung, dan bisa menghemat listrik. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang bekas. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Jadi presentasi untuk posternya bagus-bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke, baiklah, sekarang untuk hari ini mungkin ada di antara kalian yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Perubahan musim di Indonesia yang tidak menentu merupakan salah satu dampak dari pemanasan global, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan yang sangat bagus. Ternyata jawabannya ini. Oh, ternyata perubahan iklim yang tidak menentu itu disebabkan karena adanya pemanasan global. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Bagaimana tadi belajarnya? Kalian senang atau tidak? Senang, Bu. Ya, senang ya. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan memberikan penghargaan buat kalian ya atas belajar kalian hari ini. Untuk kegiatan presentasi terbaik hari ini ternyata oleh kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Jadi semuanya bagus ya. Hari ini kalian belajarnya oke, semangat sekali. Tingkatkan lagi untuk kedepannya lebih semangat lagi dalam belajar. Siap? Siap, Bu. Sekarang saatnya Ibu akan beri kalian post test ya. Post testnya dalam bentuk kuis ya. Silakan kalian buka grupnya. Linknya ada di grup WhatsApp untuk kegiatan kuisis. Ibu lihat sudah masuk semua